Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Bidan P3K. Nah, kali ini kita akan latihan soal kompetensi manajerial. Jadi ini untuk semua profesi ya teman-teman. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, soal pertama, Anda ditugaskan untuk membuat laporan akhir proyek, namun Anda merasa kesulitan untuk menyelesaikannya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menyalahkan kekurangan sumber daya sebagai penyebab keterlambatan, B. Menyembunyikan laporan yang belum selesai, C. Mencari cara untuk menyelesaikan laporan dengan cepat tanpa memperhatikan kualitas, D. Meminta perpanjangan waktu dan menjelaskan kendala yang dihadapi, E. Meminta bantuan rekan kerja untuk menyelesaikan laporan tanpa sepengetahuan atasan. Boleh di-pause dulu ya teman-teman untuk menjawab soal di atas. Nah, kalau udah, mari kita jawab bersama. Jawaban yang tepat itu adalah opsi D, meminta perpanjangan waktu dan menjelaskan kendala yang dihadapi. Penjelasannya, mengakui kesulitan dan meminta bantuan adalah sikap yang dewasa dan profesional. Ini menunjukkan bahwa Anda sadar akan tanggung jawab Anda, namun juga realistis tentang kemampuan Anda. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan jujur, Anda membangun hubungan yang lebih baik dengan atasan ataupun pembimbing. Soal nomor 2, sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di instansi Anda diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Tindakan Anda adalah A. Meminta bantuan pendamping karena keterbatasan Anda di bidang teknologi, B. Menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka, C. Melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi, D. Mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan, E. Mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Silahkan di-pause dulu teman-teman. Nah, yang benar itu opsi E, mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Memilih untuk mempelajari dan melakukan pembaruan data secara mandiri adalah langkah yang menunjukkan profesionalisme. Ini juga membantu Anda menjadi lebih kompeten dalam menggunakan teknologi informasi. Lanjut soal nomor 3. Anda adalah seorang teknisi komputer di sebuah perusahaan. Tiba-tiba semua komputer di departemen pemasaran mengalami crash dan tidak dapat diakses. Tindakan pertama yang paling tepat Anda lakukan adalah A. Meminta bantuan teknisi lain, B. Mematikan semua komputer untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, C. Mencoba menyalakan ulang komputer secara manual, D. Melakukan pengecekan pada jaringan internet, E. Menganalisis log error untuk mencari tahu penyebab masalah. Oke, jawaban yang benar adalah opsi C, mencoba menyalakan ulang komputer secara manual. Menyalakan ulang komputer adalah tindakan pertama yang paling efektif untuk mengatasi masalah crash pada banyak komputer secara bersamaan. Setelah itu, Anda dapat melakukan analisis lebih lanjut untuk menemukan akar penyebab masalahnya. Soal berikutnya, atasan Anda menetapkan target pekerjaan yang diberikan harus selesai pada tanggal 28 di bulan ini. Maka tindakan Anda adalah A. Anda akan menyelesaikan tepat pada tanggal yang ditentukan, B. Anda akan meminta izin untuk menyelesaikan 1 atau 2 hari sesudah tanggal yang ditentukan karena pekerjaan lain menumpuk, C. Anda mencoba berusaha menyelesaikan pekerjaan tersebut tanggal 27 jika memungkinkan, D. Anda akan meminta bantuan rekan lainnya agar tidak terlambat mengerjakan pekerjaan tersebut, E. Anda akan melakukan negosiasi pekerjaan tersebut kepada atasan secara baik-baik. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Anda mencoba berusaha menyelesaikan pekerjaan tersebut tanggal 27 jika memungkinkan. Pilihan C menunjukkan inisiatif dan komitmen untuk menyelesaikan tugas sebelum tanggal yang ditentukan, untuk memberikan ruang untuk penyesuaian jika terjadi kendala dan mencegah penumpukan pekerjaan. Lanjut, Anda ditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada warga yang sedang mengalami kesulitan. Namun, Anda tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tindakan yang tepat adalah A. Menolak membantu warga tersebut, B. Memarahi warga karena tidak tahu aturan, C. Menunda-nunda penanganan masalah tersebut, D. Meminta imbalan untuk membantu warga, E. Menjelaskan prosedur yang harus dilakukan dan mengarahkan warga ke pihak yang berwenang.
Jawaban yang tepat adalah opsi E, menjelaskan prosedur yang harus dilakukan dan mengarahkan warga ke pihak yang berwenang. Dengan menjelaskan prosedur yang harus dilakukan, Anda menunjukkan transparansi dan memberikan informasi yang jelas kepada warga. Dengan mengarahkan warga ke pihak yang tepat, masalah dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, Anda diminta untuk memberikan pelayanan ekstra kepada seorang warga yang memiliki hubungan dekat dengan atasan Anda. Tindakan yang tepat adalah A. Memberikan pelayanan yang istimewa kepada warga tersebut. B. Menolak permintaan tersebut karena tidak adil bagi warga lainnya. C. Membedakan pelayanan antara warga tersebut dengan warga lainnya. D. Memberikan pelayanan yang sama baiknya kepada semua warga. E. Meminta imbalan tambahan untuk memberikan pelayanan ekstra. Jawaban yang tepat adalah opsi D, memberikan pelayanan yang sama baiknya kepada semua warga. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan adil. Membedakan pelayanan berdasarkan hubungan pribadi merupakan bentuk diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan. Soal selanjutnya, Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. B. Menyampaikan jika Anda sedang sibuk saat itu. C. Hanya memberitahukan letak rak dan posisi bukunya saja. D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. E. Mengatakan tidak tahu posisi buku tersebut. Jawaban yang tepat adalah opsi A, menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. Meminta teman Anda bertanya ke petugas adalah tindakan yang paling tepat. Dalam soal ini tidak dijelaskan Anda adalah seorang petugas perpustakaan. Mungkin Anda sedang kebetulan saja mengerjakan tugas di perpustakaan sambil mencari referensi pada buku-buku yang ada di sana. Jadi berhati-hati terhadap soal seperti ini yang bisa saja mengecoh Anda. Lanjut, Anda menemukan beberapa kelemahan dalam kebijakan baru yang dapat menghambat kinerja tim. Langkah yang paling tepat adalah A. Mengusulkan perbaikan kebijakan kepada atasan secara sopan dan profesional. B. Mengkritik kebijakan baru secara terbuka di depan rekan kerja. C. Menyembunyikan kelemahan tersebut dari atasan. D. Menolak menjalankan kebijakan baru tersebut. E. Membiarkan atasan yang menemukan sendiri kelemahan tersebut. Jawaban yang tepat adalah opsi A, mengusulkan perbaikan kebijakan kepada atasan secara sopan dan profesional. Dengan mengusulkan perbaikan secara konstruktif, Anda dapat berkontribusi pada keberhasilan implementasi kebijakan baru dan sekaligus menunjukkan kemampuan kepemimpinan Anda. Soal selanjutnya, jika proyek mengalami keterlambatan, tindakan yang paling tepat Anda lakukan adalah A. Menyembunyikan keterlambatan tersebut dari atasan. B. Meminta perpanjangan waktu tanpa alasan yang jelas. C. Menyalahkan anggota tim yang menyebabkan keterlambatan. D. Menilai kembali jadwal proyek dan mencari solusi untuk mempercepat penyelesaian. E. Membatalkan proyek tersebut. Jawaban yang tepat adalah opsi D, menilai kembali jadwal proyek dan mencari solusi untuk mempercepat penyelesaian. Dengan memilih pilihan D, Anda tidak hanya mengatasi masalah yang ada, tetapi juga menunjukkan kemampuan Anda dalam pemecahan masalah dan memimpin tim. Soal berikutnya, seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai pegawai di instansi tersebut. Namun Anda diminta sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah A. Melaporkan ulah HRD tersebut kepada pimpinan instansi. B. Memberikan dana tersebut asalkan Anda bisa bekerja di instansi itu. C. Mempertimbangkan tawaran tersebut. D. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau mengikuti seleksi. E. Menerima tawaran tersebut selagi tidak ada orang yang tahu. Jawaban yang tepat adalah opsi D, menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau mengikuti seleksi. Dengan menolak tawaran tersebut dan memilih untuk melamar melalui jalur yang benar, Anda telah menunjukkan integritas dan profesionalisme. Selain itu, Anda juga melindungi diri sendiri dari potensi kerugian di kemudian hari. Lanjut, Anda mengetahui bahwa ada informasi yang keliru mengenai program pemerintah yang sedang berjalan. Tindakan yang tepat adalah A. Membiarkan informasi tersebut beredar. B. Menyebarkan informasi yang lebih benar secara diam-diam. C. Melaporkan informasi yang keliru kepada pihak yang berwenang dan melakukan klarifikasi. D. Membuat informasi yang baru yang lebih menarik. E. Meminta rekan kerja untuk menyebarkan informasi yang benar.
Jawaban yang tepat adalah opsi C, melaporkan informasi yang keliru kepada pihak yang berwenang dan melakukan klarifikasi. Klarifikasi informasi yang keliru dapat menjaga reputasi baik program pemerintah dan mencegah terjadinya kesalahpahaman yang lebih luas. Selanjutnya, Anda ditugaskan untuk memimpin sebuah tim dalam mengembangkan sebuah program baru. Salah satu anggota tim mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Cara yang paling efektif untuk membantu anggota tim tersebut adalah A. Memarahi anggota tim tersebut karena tidak bisa bekerja dengan baik. B. Menawarkan bantuan dan bimbingan. C. Meminta anggota tim lain untuk menyelesaikan tugas tersebut. D. Mengabaikan masalah tersebut. E. Meminta anggota tim tersebut untuk keluar dari proyek. Jawaban yang tepat adalah opsi B, menawarkan bantuan dan bimbingan. Dengan memberikan dukungan yang tepat, Anda tidak hanya membantu anggota tim tersebut, tetapi juga meningkatkan kinerja keseluruhan tim dan keberhasilan proyek. Selanjutnya, Anda diminta untuk membuat keputusan yang berpotensi merugikan sebagian masyarakat. Tindakan yang tepat adalah A. Membuat keputusan tersebut tanpa mempertimbangkan dampaknya. B. Menimbang semua aspek dan memilih keputusan yang paling menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan. C. Meminta atasan untuk mengambil keputusan tersebut. D. Menunda-nunda pengambilan keputusan. E. Meminta pendapat dari teman-teman terdekat sebelum memutuskan. Jawaban yang tepat adalah opsi B, menimbang semua aspek dan memilih keputusan yang paling menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketika dihadapkan pada situasi di mana keputusan yang diambil akan berdampak pada kelompok masyarakat yang berbeda, prinsip keadilan menjadi sangat penting. Memilih keputusan yang paling menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan menunjukkan komitmen untuk memperlakukan semua pihak secara adil. Soal selanjutnya, Anda mengetahui bahwa ada informasi penting yang belum disampaikan kepada atasan terkait proyek yang sedang Anda kerjakan. Tindakan yang paling tepat adalah A. Segera menyampaikan informasi tersebut kepada atasan. B. Menunggu hingga atasan menanyakan informasi tersebut. C. Membiarkan informasi tersebut karena tidak terlalu penting. D. Membicarakan hal tersebut dengan rekan kerja lainnya terlebih dahulu. E. Menyembunyikan informasi tersebut agar tidak menimbulkan masalah. Jawaban yang tepat adalah opsi A, segera menyampaikan informasi tersebut kepada atasan. Anda bertanggung jawab atas keberhasilan proyek dan memberikan informasi yang lengkap adalah bagian dari tanggung jawab tersebut. Dengan menyampaikan informasi secara dini, Anda dapat mencegah terjadinya masalah yang lebih besar di kemudian hari. Oke, lanjut. Anda ditugaskan untuk menyusun sebuah acara pelatihan bagi rekan kerja. Anggaran yang tersedia cukup terbatas. Tindakan paling tepat yang Anda lakukan adalah A. Menunda acara pelatihan hingga anggaran mencukupi. B. Memotong jumlah peserta pelatihan. C. Meminta peserta pelatihan untuk menanggung sebagian biaya. D. Mengadakan pelatihan secara daring untuk menghemat biaya. E. Mencari sponsor atau donatur untuk membantu membiayai acara. Jawaban yang tepat adalah opsi E, mencari sponsor atau donatur untuk membiayai acara. Dengan mencari sponsor atau donatur, Anda dapat menambah sumber dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan acara pelatihan. Ini akan membantu Anda mengatasi keterbatasan anggaran. Soal selanjutnya, Anda ditugaskan untuk mengelola sebuah proyek pengembangan perangkat lunak. Anggaran proyek terbatas dan waktu yang tersedia sangat singkat. Strategi yang paling efektif untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan waktu adalah A. Memotong gaji anggota tim. B. Menunda peluncuran proyek. C. Menggunakan perangkat lunak bajakan. D. Meminta tambahan anggaran dari atasan. E. Menetapkan prioritas pada fitur-fitur yang paling penting. Jawaban yang tepat adalah opsi E, menetapkan prioritas pada fitur-fitur yang paling penting. Dengan memprioritaskan fitur-fitur penting dan membuang fitur-fitur yang kurang penting, waktu pengembangan dapat dipersingkat, memungkinkan peluncuran produk lebih cepat, dan anggaran dapat diminimalisasi. Soal selanjutnya, Anda diminta untuk mewakili instansi Anda dalam sebuah acara seminar nasional. Namun, di hari acara itu dilaksanakan Anda jatuh sakit. Tindakan yang paling tepat adalah A. Meminta teman sejawat untuk menggantikan Anda tanpa memberitahu atasan. B. Mengabaikan acara tersebut karena sakit. C. Meminta izin sakit dan tidak menghadiri acara tersebut. D. Memberitahu atasan segera dan mencarikan pengganti yang tepat. E. Mencoba untuk tetap hadir dalam acara tersebut meskipun dalam kondisi sakit.
Jawaban yang tepat adalah opsi D, memberitahu atasan segera dan mencarikan pengganti yang tepat. Dengan memberitahu atasan sesegera mungkin, Anda dapat meminimalkan dampak dari ketidakhadiran Anda dan menjaga hubungan profesional yang baik. Oke, sekian dulu teman-teman pembahasan kali ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.